Halo semuanya, perkenalkan saya Nika Dek Masyuni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai edukasi lingkungan, yaitu tentang cara menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud tentang lingkungan? Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan dan komponen-komponennya. Berikut penjelasannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan terdiri dari dua komponen penting. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Apa sih kedua komponen itu? Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari benda mati atau benda tak hidup. Contoh dari komponen abiotik yaitu tanah, pasir, udara, suhu ruangan, dan cahaya matahari. Sementara komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah teman-teman, ternyata lingkungan abiotik dan lingkungan biotik ini memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam membentuk suatu ekosistemnya. Makhluk hidup memerlukan benda-benda di sekitarnya untuk bertahan hidup. Sama halnya seperti kita manusia memerlukan tanah, pasir, batuan, dan kayu-kayu yang kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan tempat tinggal kita atau yang kita sebut dengan rumah. Begitu pula, kita manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan kita atau sumber energi kita. Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari agar mereka dapat melakukan fotosintesisnya. Nah, ternyata kita makhluk hidup sangat memerlukan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yaitu lingkungan. Maka dari itu teman-teman, kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Jika kita tidak ingin menjaganya ataupun merawatnya, maka akan terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Banyak perbuatan-perbuatan negatif manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ada beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, yaitu penebangan pohon secara liar. Hutan-hutan yang ditebangi pohonnya namun tidak ditanami pohon kembali akan menyebabkan hutan itu gundul sehingga hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, hutan yang gundul akan rawan terjadi bencana tanah longsor. Yang kedua, meningkatnya kawasan industri dan tidak terbatasnya pengguna kendaraan bermotor akan menyebabkan polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan polusi suara. Dan yang ketiga yaitu membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan sungai tersebut tersumbat dan menyebabkan terjadinya bencana banjir. Lalu, sampah-sampah yang dari sungai itu mengalir ke lautan akan merusak ekosistem yang ada di laut. Selanjutnya, sampah yang dibuang sembarangan dan berserakan di jalan akan menyebabkan pandangan yang tidak enak dan kebersihan yang berkurang dan lingkungan menjadi kumuh sehingga menjadi tempat sarangnya penyakit. Nah, sekarang kita tahu bahwa kerusakan lingkungan akan menyebabkan keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang dan akan berdampak negatif pada kita sendiri, manusia. Nah, teman-teman, sekarang marilah kita menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari. Ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Beberapa cara untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Yang pertama yaitu
dengan menanam pohon. Pohon adalah alat alami yang kita gunakan untuk menyaring udara dan menahan air. Dengan menanam pohon, kita akan mendapatkan udara yang bersih dan air yang bersih. Selain itu, pohon yang ditanam di tanah juga akan memberikan efek yang baik untuk bumi, karena pohon akan menahan terjadinya bencana longsor. Selain itu, pohon akan memberikan udara yang sejuk bagi kita makhluk hidup. Cara yang kedua, kita dapat menanggulangi sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kita harus bertanggung jawab pada sampah yang kita miliki agar tidak sampai berserakan di mana-mana yang dapat merusak lingkungan dan bahkan tidak enak untuk dipandang. Kita juga dapat menanggulangi sampah dengan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Nah, teman-teman apakah tahu apa sih itu reduce, reuse, recycle? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, reduce yaitu di mana kita dapat mengurangi benda-benda yang berpotensi menjadi sampah, atau kita dapat mengurangi benda-benda sekali pakai yang sekali pakai bisa langsung jadi sampah, seperti kantong plastik, botol-botol kemasan, atau botol-botol minum sekali pakai itu. Nah, kita dapat mengurangi hal tersebut dengan cara kita dapat menggunakan tote bag atau kantong berbahan kain, sehingga kita dapat menggunakannya secara berulang. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan botol isi ulang. Jadi botol ini tidak hanya sekali pakai, kita dapat menggunakannya untuk berkali-kali, sehingga dapat mengurangi benda-benda yang berpotensi menjadi sampah. Selanjutnya reuse, yaitu menggunakan kembali. Nah, kita dapat menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan setelah penggunaan awal dan masih layak untuk digunakan. Contohnya seperti botol plastik yang dapat kita isi ulang dan kita gunakan untuk berkali-kali. Nah, kita juga dapat mendonasikan pakaian-pakaian yang masih layak kepada teman-teman atau saudara-saudara lainnya, sehingga kita dapat mengurangi sampah-sampah dari rumah tangga. Nah, yang terakhir yaitu recycle atau mendaur ulang. Nah, dalam mendaur ulang sampah-sampah, kita dapat membaginya menjadi dua. Ada sampah organik yang dapat kita daur ulang menjadi pupuk kompos atau menjadi sebuah cairan yang dinamakan ekoenzim. Nah, sekarang ekoenzim sedang gencar-gencarnya dibuat oleh masyarakat karena manfaatnya yang begitu banyak. Nah, yang kedua yaitu adanya sampah non-organik. Nah, sampah non-organik ini dapat kita daur ulang menjadi bahan-bahan baru yang dapat berguna dan memiliki manfaat yang baru. Contohnya seperti botol-botol plastik ini dapat kita daur ulang menjadi karya-karya kerajinan yang unik-unik dan bahkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Maka kita harus pintar-pintar dalam mendaur ulangnya. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan atau transportasi, di mana kita dapat menerapkannya dengan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda. Nah, kita dapat menggunakan sepeda atau kita juga dapat berjalan kaki dengan jarak tujuan yang agak dekat dari rumah, sehingga kita dapat mengurangi polusi udara yang ada. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah beberapa cara menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita yang dapat saya paparkan hari ini. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku saya dalam video ini. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.